Bab 1126, Depresi. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyushia. Plus matikan mengatur ulang. Tidak bagus. Cepat mundur. Dan Xiaoyan baru saja mencium bau kebangkitan para penjaga boneka ini, kulit kepalanya mati rasa, sosoknya meledak, dan tanpa menoleh ke belakang, dia menarik Kinger dan keduanya ke arah gerbang raksasa perunggu. Dengan persepsi saat itu, Xiaoyan tahu bahwa orang-orang ini sangat kuat, tetapi mereka bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani, jadi dia harus melakukan yang terbaik. Tabrakan. Ketika pil obat di telapak tangan Xiaoyan berubah menjadi asap putih dan mengalir ke tubuh penjaga boneka, gerbang perunggu raksasa itu juga terbanting menutup, menghalangi semua rute pelarian Xiaoyan. Sialan, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat ketika dia baru saja tiba di depan gerbang perunggu raksasa dan melihat bahwa jalan mundurnya terhalang, dan tidak ada cara untuk mundur. Kakak Xiaoyan, King Wenwen juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan mengerutkan kening. Jelas bahwa aura tirani yang tak tertandingi di aula pil perlahan-lahan terbangun. Penjaga terlemah dari boneka-boneka ini juga memiliki puncak Doudi, dan bahkan ada Dosian yang kuat. Dan mereka adalah boneka, mereka sama sekali tidak mengenal rasa sakit, mereka hanya mengenal pembunuhan. Benar-benar ceroboh. Xiaoyan menatap penjaga boneka yang perlahan membuka pupil mereka, penuh dengan niat membunuh, dan berkata-kata demi kata. Bum bum bum. Sebelum Xiaoyan selesai berbicara, para penjaga boneka itu tiba-tiba membuka pupil mereka, tubuh mereka mendapatkan kembali vitalitas mereka, sosok mereka bergerak tiba-tiba, dan dalam waktu singkat mereka datang ke Xiaoyan dan mereka. 10 penjaga boneka, semuanya dengan mata cerah, menunjukkan makna yang dingin bagi Xiaoyan dan yang lainnya. Seluruh tubuh memancarkan cahaya Baizi, tetapi mereka tidak memiliki darah, tetapi kekuatan mereka adalah puncak Doudi yang sebenarnya. 10 boneka di puncak Kaisar Dou. Dan Kinger melihat ke 10 boneka itu, alisnya berdiri tegak. Jelas, bahkan jika mereka mengumpulkan kekuatan mereka bertiga, jika mereka ingin berurusan dengan 10 penjaga boneka di puncak Kaisar Dou, saya khawatir itu akan lebih sulit untuk dihadapi. Sulit untuk mencapai langit. Ini belum berakhir. Pada saat ini, Xiaoyan menatap sosok yang tidak jauh, dan berkata dengan waspada. Kedua Kinger mengikuti tatapan Xiaoyan dan melihat awan asap berwarna perlahan mengelilingi boneka, dan boneka itu ditutupi dengan asap berwarna. Mengenai kekuatannya, dibandingkan dengan 10 boneka dari puncak Kaisar bahkan lebih kuat. Boneka Douxian. Pada saat ini, wajah King Wen menjadi sangat jelek, dan dia menelan seteguk air liur dengan susah payah, dan sudut mulutnya menjadi kering. Mengandalkan kekuatan Kinger dan Xiaoyan di puncak Kaisar Dou, dan tambahan Kaisar Dou bintang 9 putaran ke-8 milik Kinger, jika Anda ingin berhadapan dengan boneka dari 10 puncak Kaisar Dou, saya khawatir Anda harus membayar harga yang cukup besar. Atas dasar ini bersama dengan boneka abadi yang bertarung, peluang untuk memenangkan mereka bertiga mungkin sangat mendekati nol. Kakak Xiaoyan, pada saat ini, King Wen tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, suaranya penuh dengan ketegasan. Kekuatan boneka abadi yang bertarung saat ini tidak terlalu stabil. Seharusnya di atas setengah abadi, tetapi belum memulihkan kekuatan abadi bertarungnya yang sebenarnya. Bisakah kalian berdua menghentikan waktu boneka Douxian untuk mengambil sebatang dupa? Xiaoyan jelas merasakan niat tegas King Wen dan bertanya dengan cemberut. Sekarang, hanya jika Anda dengan cepat memecahkan 10 boneka dari puncak Dou. Anda dapat menyelesaikan kesulitan. Apa? Ketika Kinger mendengar ini, itu seperti sambaran petir. Kinger dan King Wen sama-sama orang pintar. Mereka tentu tahu bahwa Xiaoyan akan memilih 10 boneka puncak Kaisar Dou, bukan karena mereka rakus akan hidup dan takut mati, dan dari sudut pandang tertentu, 10 pembangkit tenaga listrik puncak Kaisar Dou bahkan lebih berbahaya daripada boneka peri petarung. Selain itu, King Wen sudah memiliki rencana yang nekat, tetapi ketika Xiaoyan mengatakan ini, dia langsung tenang. Percayalah padaku, jika kalian berdua dapat menghentikan boneka Douxian demi sebatang dupa, aku punya cara untuk menghadapi 10 boneka puncak Kaisar Dou ini. Tetapi jika tidak bisa, maka kamu hanya bisa menunggu untuk mati, kata Xiaoyan dengan mata berat. Ya, ketika King Wen mendengar ini, dia menatap Xiaoyan dengan kagum. Karena 10 boneka Kaisar Dou lebih menakutkan daripada boneka Douxian, dan Xiaoyan tidak bertugas menghentikan mereka. Dilihat dari nadanya,
tampaknya dia memiliki kepercayaan diri untuk memecahkan 10 boneka Kaisar Dou. Pil obat dalam kuali penyulingan obat memiliki efek peningkatan pada mereka. Ingatlah untuk tidak membiarkan mereka menghancurkan kuali penyulingan obat. Lakukan. Pada saat berikutnya, tepat saat kata-kata itu jatuh, Xiao Yan berteriak keras. Oke, King Er dan King Wen saling memandang, dan mata mereka menjadi berat. Mereka tahu bahwa boneka-boneka ini seharusnya adalah penjaga yang digunakan oleh ahli penyulingan obat untuk menekan tempat ini. Jika orang-orang ini ditangani, semua harta di sini akan menjadi milik mereka, tetapi jika mereka gagal, saya khawatir akhirnya akan sangat suram. Bum bum bum. Begitu mereka mulai, King Er dan King Wen, kehidupan dan kematian hitam putih yang mempesona langsung muncul, lalu sosok-sosok itu melompat dan berkumpul menuju boneka Douxian. Crash! Kepala boneka Douxian tertutup asap berwarna, memperlihatkan dahi yang kokoh yang dilindungi oleh helm. Puff! Melirik King Er dan King Wen sekilas, dan mengetahui kekuatan keduanya, lalu boneka Douxian berteriak, dan asap berwarna perlahan-lahan tertelan, dan kemudian seluruh wajah terungkap. Petik 2. Sungguh kekuatan yang tirani. King Er tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, melihat otot-otot tebal yang menjulang di bawah baju besi perak boneka peri petarung di depannya. Petik 2. Tangan yang cerah. Tangan angin merobek matahari besar. Pada saat berikutnya, King Er dan King Wen saling memandang, hitam yang menyilaukan dan dewa kehidupan dan kematian berada tepat di depan mereka berdua, melonjak dengan panik, dan dalam waktu singkat mereka bertemu menjadi dua jalur dengan suara angin yang pecah. Telapak tangan energi gelombang menyerang boneka Douxian. Maju, dua telapak tangan energi besar baru saja muncul, dan mereka berdua berteriak keras, memproyeksikannya langsung ke boneka Douxian. Susu, melihat ini, boneka Douxian memancarkan semburan energi warna-warni dari baju besi peraknya, dan kemudian tidak menghindar atau menghindar, seolah-olah berencana untuk menerima pukulan itu. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Orang ini, apakah dia gila? Dan King Er melihat pemandangan ini, dan keanehan muncul di matanya yang indah. King Er tahu bahwa meskipun tangan King Tiannya tidak terlalu kuat, itu juga merupakan keterampilan bertarung puncak peringkat abadi yang asli. Dan tangan angin sobek matahari besar milik saudaranya adalah keterampilan bertarung peringkat suci. Pembangkit tenaga listrik setengah abadi dapat langsung dilenyapkan. Bang bang bang. Saat berikutnya, keraguan yang tersisa di hati King Er perlahan menghilang. Karena King Er terkejut melihat bahwa ketika kedua telapak tangan energi besar bersentuhan dengan baju besi perak boneka Douxian, energinya tiba-tiba melemah, dan kemudian sejumlah kecil energi perlahan-lahan disuntikkan ke tubuh boneka Douxian melalui baju besi perak. Dengan gerakan seperti itu, kekuatan boneka Douxian yang awalnya sangat tidak stabil sebenarnya stabil pada tingkat tahap awal Douxian bintang 1. Ups, baju besi perak boneka petarung abadi ini dapat menyerap kekuatan orang lain. Tetapi King Er dan King Wen mengerti saat ini, dan tidak dapat menahan rasa takut di hati mereka. Dasar orang jahat. Gerutu Xiao Yan. Xiao Yan menyadari sejak awal bahwa ke-10 boneka ini tampaknya berbeda dari boneka Douxian, dan dengan kekuatan jiwa Xiao Yan yang kuat, juga samar-samar dapat ditebak bahwa boneka Douxian adalah penjaga yang sebenarnya, dan ke-10 boneka ini adalah penjaga yang sebenarnya. Boneka, saya khawatir itu juga manusia yang menerobos ke sini untuk mencoba mencuri harta karun, tetapi entah mengapa, Dao dikendalikan. Ternyata Xiao Yan menduga bahwa selama dia membantu mereka melepaskan kendali jiwa mereka, ke-10 boneka itu akan segera tenang, dan kemudian dia dapat mengambil kesempatan untuk mengendalikan mereka. Tetapi siapa yang tahu bahwa Xiao Yan baru saja melepaskan kendali jiwanya, dan boneka-boneka ini tiba-tiba kehilangan semua vitalitasnya dan berubah menjadi abu. Mengenai rahasianya, saya khawatir itu ada hubungannya dengan alkemis yang jatuh di sini. Oh, lupakan saja. Ayo kita pergi dan tangani orang itu di luar dulu. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya di sini. Xiao Yan mengeluarkan sedikit kekecewaan, lalu jaring petir dan susunan api langsung disingkirkan. Apakah kamu baik-baik saja? Tepat setelah menyelesaikan 10 boneka, dia segera pergi ke mereka berdua. Xiao Yan, melihat ini, King Er mencoba yang terbaik untuk menanggapi dengan senyuman, bahkan jika dia kewalahan oleh boneka Douxian. Kakak Xiao Yan. Dan King Wen melihat tangan Xiao Yan yang bebas dan berkata, tetapi sosok itu juga cukup malu dengan serangan terus-menerus dari boneka Douxian. Ngomong-ngomong,
bagaimana dengan 10 boneka itu? Pada saat berikutnya, meskipun ruang formasi diambil oleh Xiao Yan, masih ada sedikit kekuatan yang tersisa, jadi tempat di mana Xiao Yan bertarung masih kosong, menghalangi udara yang jernih. Pemandangan instrumen itu, mati. Awalnya aku ingin menganggapnya sebagai yang bekas, tetapi siapa yang mau dipukuli seperti ini? Xiao Yan tanpa daya merentangkan tangannya, suaranya dipenuhi dengan penyesalan. Apa? Mati. Pada saat ini, ketika Qing Wen mendengar kata-kata itu seperti petir di dalam hatinya. Itu adalah boneka dari 10 dou di teratas. Jika kekuatan Xiao Yan mencapai Bengxian dan jika dia lebih kuat, maka dia dapat membunuh 10 boneka dengan cepat, tetapi kekuatan Xiao Yan saat ini hanyalah puncak Doudi. Dengan waktu ketika Doudi berada di puncaknya, dia membunuh 10 boneka dengan kekuatan yang sama. Qing Wen belum pernah mendengar kemenangan seperti itu. Mari kita hadapi orang ini terlebih dahulu. Qinger, mundurlah dulu. Xiao Yan menatap Qing Wen dengan sangat terkejut, jadi dia harus mengalihkan perhatiannya. Baiklah, Qinger mengangguk sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu, rupanya bertarung dengan boneka Douxian dalam waktu lama membuatnya merasa tidak berdaya. Hati-hati, baju besi perak pada orang ini dapat menyerap serangan kita dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Qing Wen berkata dengan sungguh-sungguh, tampaknya setelah pertempuran yang panjang, dia tidak menemukan kelemahan orang ini. Benarkah? Aku akan mencobanya. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia berkata seolah-olah dia punya rencana. Aku akan melindungimu. Ketika Qing Wen mendengar kata-kata itu, dia melesatkan sosoknya. Dan datang ke boneka Douxian, mencoba menarik perhatiannya. Penguasa langit lapisan ke-7. Bum bum bum. Sosok Xiao Yan berkedip, dan dia datang langsung ke boneka Douxian, dan kemudian dia melepaskan penguasa kuno api abadi di belakangnya. Fluktuasi itu benar-benar membuat sedikit getaran di ruang ini. Susu. Ketika boneka Douxian melihat serangan tirani Xiao Yan, dia tidak hanya tidak punya niat untuk menghindar, dia bahkan memperlihatkan senyum yang tidak bisa dijelaskan di sudut mulutnya. Bum bum bum. Meskipun Xiao Yan menyadari sedikit perubahan pada boneka Douxian, dia tidak memiliki perlawanan apapun, dan cahaya 7 lapis yang menyilaukan menyerang boneka Douxian. Hus. Tepat ketika cimang yang menakjubkan hendak menyerang boneka Douxian, telapak tangan boneka Douxian tiba-tiba condong sedikit ke depan, dan kemudian energi dendam perak menyelimutinya dan meraih kekosongan di depannya. Aksi. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Bum bum bum. Pada saat berikutnya, Qiaon Xiao Yan juga tidak memihak, dan itu hanya mendarat di telapak tangan boneka Douxian, dan energinya dengan cepat melemah. Sisi. Setelah beberapa saat, Qiaon Xiao Yan berubah menjadi jejak energi murni, perlahan-lahan mengalir ke dalamnya melalui baju besi boneka peri pertempuran. Dan dengan penyuntikan kekuatan ini, kekuatan aslinya hanya boneka Douxian di tahap awal Douxian bintang 1, tetapi saat ini, kekuatannya telah meningkat sedikit. Hanya dalam waktu singkat, semua kekuatan cimang diserap oleh boneka Douxian, dan kemudian boneka Douxian menatap Xiao Yan dari ketinggian di bawah 0, tetapi tidak bergerak. Mundur. Melihat ini, Xiao Yan menginjak tanah dengan jari kakinya, dan dengan bantuan benturan, dia langsung melangkah mundur. Bagaimana? Melihat Xiao Yan mundur, Qing Wen juga mengikutinya. Orang ini sangat kuat, tetapi bukan tidak mungkin. Baju besi di tubuhnya adalah cara untuk menang. Xiao Yan berkata sedikit, pupil matanya berkedut cepat, jelas merencanakan bagaimana menghadapi orang ini. Untuk sementara, kamu akan berpura-pura dan melindungiku. Aku akan mencoba. Setelah beberapa saat, Xiao Yan tiba-tiba punya ide, dan kemudian berkata perlahan. Ayo pergi. Qing Wen juga bukan orang yang suka menunda-nunda, dia langsung menuju boneka Douxian di depannya. Huhuhu. Boneka Douxian berhenti sejenak, lalu mengeluarkan suara yang agak bersemangat, tampaknya baru saja menyerap kekuatan Xiao Yan, yang membuatnya cukup terobsesi. Binatang buas, biarkan kudanya datang. Qing Wen berteriak untuk menarik perhatiannya, kekuatan hidup dan mati menyatu dengan sempurna di tubuhnya, jika itu kebetulan, itu akan cukup untuk maju ke Douxian yang sebenarnya. Raungan. Melihat Qing Wen begitu sombong, boneka Douxian segera mengeluarkan teriakan seperti binatang buas, dan sosok itu menghilang di tempat dalam sekejap, menyerang Qing Wen. Binatang buas ini gelombang menyerap kekuatan serangan Xiao Yan, dan kecepatannya bahkan lebih cepat. Melihat ini,
King Wen mengerutkan kening dan mendukungnya dengan keras. Sabu-sabu. Dan Xiaoyan mengangguk diam-diam ketika dia melihat keduanya berada dalam kebuntuan seperti itu. Saat berikutnya, di telapak tangan Xiaoyan, dua kristal prismatik yang memancarkan warna berbeda perlahan muncul. Kali ini, terserah padamu. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri, lalu menutup matanya dan menenangkan diri. Aliran api cian dan api kaki yang stabil terus memancar darinya, membungkus seluruh tubuh Xiaoyan. Hal-hal ini, fluktuasi yang begitu kuat, apa sebenarnya ini? Ketika Qinger di kejauhan melihat ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Jelas, dua kristal prismatik di telapak tangan Xiaoyan memberinya perasaan yang sangat berat. Saudara King, minggir. Saat berikutnya, melihat bahwa King Wen akan kalah, suara Xiaoyan perlahan terdengar. Oke. Ketika King Wen mendengar kata-kata itu, suaranya menyapu, dan jangkauan serangan boneka Dou-Xian langsung menyala. Saat berikutnya, saat suara Xiaoyan jatuh, bola api besar yang terdiri dari api cian dan api kaki tiba-tiba melesat ke arah boneka Dou-Xian. Susu, ketika boneka Dou-Xian melihat ini, itu seperti adegan menyerap serangan Xiaoyan sebelumnya. Karena kamu ingin menghisap, hisaplah aku dengan keras. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung ketika dia melihat bahwa boneka pertarungan abadi langsung menyerap serangannya sendiri tanpa berpikir sama sekali. Meskipun bola api raksasa ini bukanlah gabungan dari dua kekuatan api suci, melainkan hanya campuran dari dua kekuatan api suci, tetapi kekuatannya mungkin bukan sesuatu yang dapat diserap oleh boneka abadi yang bisa bertarung. Bum bum bum, api cian yang menyilaukan dan warna kaki membentuk bola api besar, yang langsung menyerang boneka Dou-Xian. Dan boneka Dou-Xian tidak tahu mengapa, tetapi baju besi perak yang menutupi tubuhnya bersinar dengan cahaya perak, mencoba menyerap serangan Xiaoyan. Serangan yang kuat. King Wen melangkah ke samping, meskipun jauh, bola api besar yang terdiri dari api cian dan api kaki memberinya rasa berat. Dia tahu bahwa jika serangan itu mengenai tubuhnya, aku khawatir jika aku tidak mati, aku juga harus melepaskan lapisan kulit. Aku harap Xiaoyan bisa berhasil. Kalau tidak, dia harus kembali tanpa hasil. Ruang bawah tanah sumur bulan hantu hanya bisa dimasuki setiap kali bulan purnama di hari yang cerah. Jika gagal kali ini, aku khawatir itu akan memakan waktu lama. King Wen melihat serangan di udara dan berkata dengan sungguh-sungguh. Aku ingin melihat apakah itu baju besimu atau bola apiku. Xiaoyan tidak dapat menahan tawa ketika melihat boneka Dou-Xian bertingkah seperti ini. Xiaoyan, yakin jika fluktuasi kedua api suci itu bergabung, fluktuasi energi yang dihasilkan dapat langsung melenyapkan boneka Dou-Xian, tetapi sekarang dia baru saja tiba di dunia hantu, jelas bahwa cara menekan bagian bawah kotak ini tidak dapat diekspos, jadi Xiaoyan hanya menggunakan dua kekuatan kristal api suci yang dicampur bersama, dan kekuatannya secara alami tidak sekuat fusi. Bum bum bum, ketika bola api biru dan kuning baru saja menyentuh boneka Dou-Xian, boneka Dou-Xian tampaknya merasakan tekanan yang sangat tirani, dan cahaya perak pada boneka itu terus muncul, dan ada sedikit bau menelan biru dan kuning. Tanda-tanda api, jika kamu ingin merokok, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Xiaoyan tidak terkejut ketika dia melihat pemandangan ini, dia berteriak keras, dan kemudian dua kristal api suci di telapak tangannya mengirimkan aliran serangan api yang stabil. Gulu-gulu, awalnya, boneka pertarungan abadi dapat dengan tenang menyerap api biru kuning Xiaoyan, tetapi seiring berjalannya waktu, cahaya perak itu benar-benar menghasilkan aura ketakutan, dan bahkan di bawah nyala api biru kuning, api keperakan itu pun tersapu. Jejak retakan perlahan muncul di baju besi itu. Hampir sampai, dan menyaksikan pemandangan ini, Xiaoyan tidak ragu-ragu, sosoknya meledak, dengan warna hitam yang menyilaukan dan dewa kehidupan dan kematian di telapak tangannya, dia dengan marah menyerang boneka Dou-Xian. Seluruh perhatian boneka Dou-Xian diserap oleh bola api biru kuning, jadi tentu saja dia tidak memperhatikan Xiaoyan. Bang bang bang, sesaat kemudian, telapak tangan tirani Xiaoyan, yang berisi kekuatan hidup dan mati, langsung mendekati baju besi boneka Dou-Xian yang hancur yang telah dibakar oleh bola api biru kuning, dan suara hancur perlahan terdengar. Petik 2. Berhasil. Ketika mereka melihat pemandangan ini, Qinger dan King Wen di kejauhan sama-sama menundukkan mata dan berseru. Bang! Suara hancur terdengar perlahan, dan kemudian baju besi perak di tubuh boneka Dou-Xian jatuh berkeping-keping. Baju besi perak jatuh tanpa jejak,
sehingga mengungkapkan wajah sebenarnya dari boneka abadi yang bertarung ini yang tersembunyi di bawah baju besi. Penampilannya sama dengan manusia biasa, tetapi seluruh tubuhnya tampak sedikit layu, seolah-olah itu adalah mayat yang diawetkan, sangat menakutkan. Xiao Yan, jangan biarkan dia pergi. Bakar dia. Pada saat berikutnya, King Wen tiba-tiba teringat sesuatu dan berteriak keras. Apakah ada sesuatu di mayat kering ini yang tidak berfungsi? Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan melakukan apa yang dia katakan, tetapi bertanya-tanya, karena berdasarkan persepsinya, Xiao Yan mencium gelombang kesemutan dari mayat kering yang membuat kulit kepalanya geli. Bum bum bum, bagaimanapun, bola api biru kuning itu adalah campuran dari dua jenis api suci, dan kekuatannya tentu saja tidak perlu dikatakan lagi. Hanya dalam beberapa tarikan napas, mayat yang telah dimumikan itu terbakar habis. Hus-hus. Saat berikutnya, Xiao Yan hendak menarik tangannya, tetapi sesuatu terbang keluar dari mumi yang telah dimakan dan dimurnikan oleh bola api biru kuning itu. Apa? Xiao Yan mendengar kata-kata itu, pikirannya bergerak, dan dia berkata dengan waspada. Sabu-sabu, ini hal yang baik, ini pil mayat. Pada saat berikutnya, King Wen dengan cepat mengambil benda-benda yang muncul dari bola api biru kuning itu ke dalam sakunya, lalu membuka mulutnya. Pil mayat. Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Sayang sekali, sebenarnya hanya ada dua. King Wen meraih dua pil mayat di tangannya, lalu menoleh ke arah Xiao Yan. Untuk apa pil mayat ini? Xiao Yan bertanya dengan bingung. Aku khawatir hampir tidak ada yang tahu tentang ini, tetapi aku mempelajarinya dari ayahku. Orang yang bersembunyi di bawah sumur bulan hantu ini bukanlah seorang alkemis biasa. Dia selalu suka menggunakan beberapa orang yang masih hidup untuk memurnikan pil obat, atau untuk mendapatkan beberapa hal yang dibenci oleh dunia. Dan boneka pertarungan abadi ini mungkin juga merupakan hasil karyanya yang membanggakan. Jangan remehkan boneka pertarungan abadi ini. Menurut pengamatanku sebelumnya, orang ini seharusnya sudah direndam dalam cairan misterius yang tak terhitung jumlahnya, dan dia belum makan pil ajaib. Seluruh tubuhnya penuh dengan harta karun. Dan ketika akhirnya jatuh, ia terbakar oleh apimu, saudara Xiao Yan, jadi secara kebetulan, terbentuklah dua pil mayat. King Wen menjelaskan, energi yang tersembunyi di dalam pil mayat ini cukup besar. Aku tidak tahu apa gunanya. Xiao Yan juga mengangguk diam-diam setelah dikatakan oleh King Wen. Sangat sederhana, kekuatan yang terkandung dalam pil mayat ini sudah cukup bagi kita untuk menerobos Kaisar Dou. Adapun apakah itu setengah abadi atau abadi Dou, itu sepenuhnya terserah kita. King Wen tersenyum perlahan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Sangat kuat. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar kata-kata itu gelombang. Benar, sayang sekali hanya ada dua, ini milikmu, saudara Xiao Yan. Setelah King Wen selesai berbicara, sebuah pil mayat dengan kualitas tinggi diserahkan kepada Xiao Yan. Yang terpantul di pupil Xiao Yan adalah manik-manik seukuran mata naga. Manik-manik itu berwarna merah muda seluruhnya, dan ada sedikit darah yang keluar darinya, dan energi besar yang terkandung di dalamnya juga merupakan pertama kalinya Xiao Yan melihatnya dalam hidupnya. Ya, melihat ini, Xiao Yan tidak menolak, dan langsung menyimpannya. Dengan benda ini, saya khawatir dia benar-benar dapat maju ke Dou. Xian, jangan salahkan saudara King karena serakah, pil mayat ini hanya dapat menelan satu potong, dan saya juga memiliki kesulitan sendiri. Saya harap saudara Xiao Yan. King Wen berkata ketika dia melihat bawahan Xiao Yan. Saudara King, apa yang kamu bicarakan? Jika bukan karena saudara King yang memimpin jalan, saya tidak akan dapat menemukan tempat ini, apalagi mendapatkan harta karun di sini. Xiao Yan tersenyum sedikit, kekuatan jiwa yang besar membuat Xiao Yan menemukan sejak lama bahwa dua mayat dan, yang ini diberikan kepadanya oleh King Wen, baik dari segi tekstur maupun kilau, itu jauh lebih unggul darinya, jadi dia tidak terlalu peduli. Dua pil mayat, satu untukmu dan satu untukku, itu milik keluargaku Kinger. King Wen tersenyum. Kakak, tidak apa-apa, mari kita cari lagi. Aula alkimia sebesar ini seharusnya tidak hanya memiliki begitu banyak harta. Kinger cukup bebas dan santai, lagi pula, dia masih jauh dari menerobos ke Kaisar Dou. Ya, karena penjaga telah dikalahkan, mari kita lihat harta apa yang ada di aula pil ini. Setelah King Wen selesai berbicara,
mata mereka bertiga semua beralih ke aula pil ke segala arah. Hati-hati, semua orang pertama-tama melihat sekeliling. Jangan sentuh benda-benda di sini, kalau tidak mekanisme pemicunya akan rusak. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wangwo, Hi gelombang 8, gelombang M. Jika kalian menemukan sesuatu, jangan bertindak sendiri, jelajahi bersama. Xiao Yan berkata dengan lembut. Qinger dan Qingwen mengangguk ringan ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan kemudian mereka bertiga berpisah, dan masing-masing pergi ke samping untuk menjelajah. Aku tidak menyadari bahwa aula alkimia ini cukup besar, dan Xiao Yan juga siap untuk menjelajah. Dia mengangkat pupil matanya dan segera melihat aula alkimia yang sangat besar ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Aula pil ini berbentuk persegi secara keseluruhan, tetapi lebarnya beberapa ribu meter, yang cukup untuk menunjukkan kemegahan aula pil ini. Ngomong-ngomong, bagaimana ke-10 boneka itu dikendalikan? Tepat saat Xiao Yan mulai berjalan, keraguan muncul. Menurut persepsi Xiao Yan, dia tahu bahwa 10 boneka puncak Dou di semuanya melayani boneka Dou Xian, dan boneka Dou Xian itu mungkin adalah hasil karya yang membanggakan dari penguasa Istana Pil. Lupakan saja, mari kita lihat apakah ada harta karun terlebih dahulu. Setelah berpikir sejenak, dia tidak memikirkannya, dan Xiao Yan tidak memikirkan hal-hal ini. Penataan kuali pemurnian obat ini benar-benar misterius. Xiao Yan berjalan dengan sangat hati-hati, dan kekuatan jiwanya menyebar. Begitu Qinger dan Qingwen dalam bahaya, mereka akan dapat segera mengetahuinya. Mengapa kuali obat ini muncul dalam susunan melingkar secara keseluruhan? Apakah mereka melindungi sesuatu? Xiao Yan berjalan berkeliling, tetapi melihat bahwa di tengah aula alkimia, banyak kuali obat disusun dengan cara yang persis sama, menghadap aula alkimia dengan mengesankan. Bagian tengahnya berputar di sekitarnya, seolah-olah untuk melindungi sesuatu. Seharusnya ada sesuatu di sini. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba tubuhnya sedikit jatuh, melewati tepat di bawah kuali, dan datang ke bagian belakang kuali. Kuali penyulingan obat ini tingginya puluhan meter, dan banyak kuali penyulingan obat mengelilingi bagian tengah aula alkimia dengan air, dan pemandangan di bagian tengah tidak dapat dilihat dari luar. Ini adalah, Xiao Yan baru saja datang ke bagian belakang melalui kuali penyulingan obat, dan tiba-tiba Xiao Yan merenung sebentar, bukan karena hal lain, tetapi karena apa yang dilihatnya di depannya. Apa yang terpantul di depan Xiao Yan adalah tanah yang cekung. Puluhan kuali penyulingan obat disusun dalam susunan elips, dan tanah yang cekung. Terlindungi dengan baik, jika Xiao Yan tidak masuk, akan sulit untuk menemukannya, dan kuali penyulingan obat ini dikelilingi oleh tanah cekung di depannya. Ada yang aneh di sini, dan Xiao Yan juga orang yang tajam, tidak hanya memiliki kekuatan jiwa yang besar, tetapi juga memiliki beberapa intuisi yang terbentuk dengan berjalan di luar selama bertahun-tahun. Hanya dengan melihat sekilas, dia menemukan sesuatu yang salah di sini. Tanah yang tenggelam di depannya memiliki anak tangga, satu persatu, dan ada sekitar 20 anak tangga sebelum mencapai dasar. Sedangkan untuk bagian bawahnya, itu adalah ruang terbuka melingkar. Ruang terbuka melingkar itu berukuran sekitar 10 meter, tetapi tidak ada apa-apa di atasnya. Keanehan inilah yang membuat Xiao Yan sedikit terkejut. Coba saja dulu. Xiao Yan menyapu matanya, tetapi tidak menemukan kelainan apapun, dan segera berkata. Begitu dia selesai berbicara, dia segera mengambil batu kecil dari sisinya, mengaktifkan dendamnya, dan memproyeksikannya ke tanah yang diikutinya. Ini adalah cara yang paling aman. Jika ada mekanisme atau bahaya, Xiao Yan juga dapat segera merespons. Berderak, dengan energi yang dahsyat, Xiao Sisi langsung diproyeksikan oleh Xiao Yan ke tengah tanah yang tenggelam, tetapi tidak terjadi apa-apa. Apakah ini ilusi? Xiao Yan mengerutkan kening setelah mendengar ini. Petik 2 petik 2. Setelah beberapa menit, suasana masih hening. Lupakan saja, biarkan mereka datang dan melihat bersama. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, menggelengkan kepalanya perlahan, dan segera menarik diri dari kuali penyulingan obat. Dan saat Xiao Yan pergi, sebuah retakan kecil muncul di tanah, dan kemudian batu kecil itu tertelan. Apakah kamu menemukan sesuatu? Setelah beberapa saat, Xiao Yan menemukan Qinger dan Qingwen dan bertanya. Di aula alkimia ini, hampir tidak ada obat mujarab yang terlihat, tetapi banyak harta emas dan perak terlihat, yang sangat aneh. Qinger berkata dengan alisnya terbalik.
King Er benar, dan kami mencari di setiap sudut istana pil ini, tetapi kami tidak menemukan tulang-tulang pemilik istana pil, yang cukup aneh. Saya khawatir ada semacam mekanisme di sini. King Wen juga melihat sekeliling dengan waspada. Saya menemukan sesuatu. Xiao Yan mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Apa yang kamu temukan? Seru King Wen ketika dia mendengar ini. Kalian akan datang dan melihat-lihat dan kalian akan tahu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia langsung menuntun mereka ke tempat semula. Ini adalah 12 kuali untuk disembah. Dan King Wen tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru segera setelah melewati kuali obat. 12 kuali untuk disembah. Xiao Yan dan King Er sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, jelas mereka tidak tahu apa maksud buku King. Haha, aku tidak menyalahkanmu karena tidak tahu. Pemujaan 12 kuali adalah ilmu sihir yang cukup kuno. Konon, itu adalah cara yang digunakan oleh beberapa orang yang tidak benar untuk melindungi jenazah mereka. Energi kuat yang terkandung di dalamnya mungkin tidak dapat diuraikan oleh orang biasa. Kata King Wen, lalu, apa yang terjadi dengan tanah yang tenggelam di depanmu? Xiao Yan bertanya kepada Zaidu ketika dia mendengar kata-kata itu. Meskipun tanah ini tidak berbahaya, Xiao Yan selalu merasa ada yang tidak beres. Aku khawatir ada misteri lain di sini. Ketika King Wen mendengar kata-kata itu, matanya beralih ke 12 pot obat yang difumigasi di sekitar sini. Dingko itu tidak benar. Saat berikutnya gelombang King Wen memberikan jawabannya. Dingko, Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan menatapnya, tetapi itu seperti yang dikatakan King dalam buku itu. Kuali biasa bersifat introvert, karena kuali digunakan untuk merangsang api, dan ke-12 kuali obat ini, kuali di atas masing-masing, menggambarkan kepala yang sangat ganas, dan kuali itu mengesankan. Ia terbuka ke ruang di depan Anda. Selama kuali ini ditutup, saya pikir jawaban yang kita inginkan akan muncul. Kata King Wen, lakukan. Pada saat berikutnya, King Wen berkata, tidak membuang waktu. Bang bang bang. Ketiga sosok itu dengan cepat bergerak menuju Dingko, dan hanya dalam beberapa napas, Dingko itu benar-benar tertutup. Hati-hati, kata King Wen, berdiri di tripod obat terakhir. Pada saat ini, mulut ke-12 kuali obat, kecuali yang ini, semuanya telah ditutup. Saya harap tidak akan terjadi apa-apa. King Wen berkata pada dirinya sendiri, dan ketika dia selesai berbicara, dia mengangkat telapak tangannya dengan keras dan menutup mulut kuali. Dan dengan ditutupnya ke-12 kuali itu, sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul di depan mereka bertiga. Semua orang melihat bahwa ruang yang awalnya hambar di bawah itu tiba-tiba muncul kabut putih, dan kemudian terdengar suara mekanisme yang berputar, yang membuat orang-orang bergidik. Ini adalah ahli pengobatan jahat, dan saat kabut putih itu perlahan menghilang, sebuah kerangka muncul di ruang di bawah, dan King Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan suaranya, dan sebuah kejutan muncul di dalam hatinya. Apoteker jahat, suara King Wen bagaikan guntur, dan meledak di hati Xiao Yan. Apa itu apoteker jahat? Xiao Yan tak dapat menahan diri untuk bertanya sambil melihat kerangka di depannya. Di ruang cekung di depan mereka, di bagian bawah, kerangka yang duduk di kursi perak terlihat oleh ketiganya. Selain itu, di antara ketiganya, Xiao Yan, yang memiliki kekuatan jiwa paling kuat, adalah Shen Sheng, matanya tertuju padanya, dan sedikit kegelisahan muncul. Yang disebut apoteker jahat mirip dengan apoteker pemurnian. Tetapi mereka adalah cabang selain apoteker, karena mereka tidak memurnikan pil ajaib, tetapi semua jenis pil berbahaya. Kebencian, ternyata itu adalah istana pil ahli pengobatan jahat. Tidak heran aku melihat beberapa botol pil di luar. Semuanya kosong, seolah-olah seseorang telah melangkah lebih dulu. King Er menggelengkan kepalanya. Mungkinkah boneka dari 10 puncak Kaisar Dou yang berubah menjadi abu itu berubah menjadi boneka dan menjadi bagian dari penjaga istana pil karena mereka menelan pil ini secara tidak sengaja? Xiao Yan tidak dapat menahan keterkejutannya. Jika tebakan Xiao Yan benar, saya khawatir mayat apoteker jahat di depannya itu sangat mengerikan. Meskipun apoteker jahat itu menjijikkan, orang ini telah jatuh, jadi jangan terlalu khawatir. Melihat bahwa kakak tertuanya dan Xiao Yan sama-sama tampak berat, King Er tidak dapat menahan tawa. King Er, kamu tidak tahu, metode apoteker jahat itu sangat kejam, dan kamu dapat melihat bahwa orang ini dapat memiliki aula alkimia yang begitu besar setelah kematiannya, dan statusnya pasti tidak rendah. Jadi saya kira, bahkan jika orang ini telah jatuh,
saya khawatir masih ada banyak bahaya di aula alkimia ini, kata King Wen, melihat kerangka di bawah dengan ekspresi serius. Sepertinya ada sesuatu di tubuh orang ini. Setelah Xiao Yan mendengar kata-kata Yan King, dia perlahan membuka mulutnya dan tidak dapat menahan diri untuk berkata. Karena saat ini, di bawah konsentrasi tinggi Xiao Yan, mayat kerangka itu bergetar samar. Mungkinkah orang ini tidak mati? King Wenwen tampaknya telah memperhatikan pemandangan ini dan tidak dapat menahan diri untuk berseru. Tidak mungkin, meskipun mayat orang ini memancarkan aura yang sangat besar, tetapi jika Anda merasakannya dengan saksama, itu adalah aura kematian. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati dibangkitkan begitu saja? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, apa alasannya? King Wen cukup bingung ketika mendengar ini. Jelas, dia belum pernah melihat situasi seperti itu dalam hidupnya. Mari kita melangkah selangkah demi selangkah. Aku akan mencobanya. Xiao Yan selesai berbicara, dan nyala api biru kuning terang diproyeksikan langsung ke arahnya, dan tepat di atas tubuh kerangka di kursi perak, kabut putih tebal hangus oleh api Xiao Yan. Terpanggang dan berubah menjadi bubuk. Seharusnya tidak ada masalah sekarang. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan berkata dengan puas setelah dia melihat sekeliling 3 kali dan tidak ada gerakan. Turun dan lihatlah. Tidak ada harta karun di Istana Pil, aku khawatir rahasianya masih ada pada orang ini. Xiao Yan melihat sekeliling dan berkata segera, ayo pergi. Melihat ini, King Wen menunjukkan senyum langka. Jelas bahwa Xiao Yan telah membantu mereka sejak memasuki Ghost King Ridge. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Puff. Ketiganya sama sekali tidak ragu, langkah kaki mereka perlahan terangkat, lalu mereka melangkah di anak tangga dan berjalan menuju ke bawah. 10 set, tidak ada gerakan. 15 set, tidak ada gerakan. 20. Namun, saat mereka bertiga menginjakkan kaki di stasiun ke-20, langkah selanjutnya adalah menginjakkan kaki di ruang puluhan meter tempat kerangka itu berada, dan mutasi tiba-tiba terjadi. Mencicit. Dengan suara, napas putih susu perlahan keluar dari mulut dan hidung kerangka yang ada di dekatnya, lalu kerangka itu dengan lembut berdiri dari kursi perak seperti orang yang hidup. Sialan, ketika Xiao Yan melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan rasa mati rasa di kulit kepalanya, dan kejutan meledak. Mayat di depan mereka, terus terang saja, adalah tumpukan manusia yang dibangun dari tulang, tanpa daging dan darah, tetapi saat ini benar-benar berdiri hidup-hidup. Bajingan ini, melihat ini, King Wen tiba-tiba memancarkan kekuatan hidup dan mati. Dia tahu betul bahwa aura yang terpancar dari mayat itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka bertiga tangani. Vitalitas mereka berdua, mundur. Xiao Yan berteriak keras saat melihat kerangka itu berdiri, lalu dengan cepat mundur bersama mereka berdua. Susu, Sensen Baigu berdiri di atas kursi perak, lalu kepalanya menoleh langsung menghadap Xiao Yan dan yang lainnya. Namun yang membuat Xiao Yan aneh adalah tulang-tulang putih ini tidak memiliki daging dan darah, tidak memiliki mata, bagaimana mereka mengidentifikasi posisi mereka, dan bagaimana mereka memancarkan aura. Bum bum bum, kerangka itu mengabaikan 3721, tangan tulang putih itu terangkat dengan lembut, dan mengayunkannya ke arah Xiao Yan di bawah, sebuah tembakan latihan yang sangat besar dan tirani melesat ke arah Xiao Yan. Bang bang bang, melihat ini, Xiao Yan tidak berani ceroboh, dia membuat janji dengan telapak tangannya, dan melepaskan penguasa kuno api abadi dari belakang, dan menyerang dengan keras dengan serangan kerangka. Orang ini, sungguh serangan yang kejam. Aku khawatir kekuatanku selama hidupnya mencapai Dosian Bintang 2, dan kekuatan saat ini mungkin mendekati penyempurnaan Dosian Bintang 1. Sekarang merepotkan, Xiao Yan diserang oleh pelatihan tirani dan mundur 6 atau 7 langkah. Kekuatan, menstabilkan sosoknya. Saudara King, ikuti aku untuk menghancurkan kursinya. Pada saat berikutnya, sebuah ide berani perlahan muncul di hati Xiao Yan. Karena boneka abadi yang bertarung tadi adalah karya orang ini yang membanggakan, apakah baju besi perak yang digunakan oleh kerangka peri yang bertarung cukup untuk menyerap serangan orang lain dan kursi perak yang diduduki kerangka sekarang memiliki efek yang sama? Oke, King Wen tidak berani ragu, jika tidak, satu-satunya hal yang menunggu mereka adalah kematian. Susu, tulang-tulang itu berdiri di kursi perak dan mengeluarkan tawa muram, diikuti oleh fluktuasi tirani yang terus menyerang mereka bertiga. Penguasa langit lapisan ke-7. Tangan langit cerah.
Saat berikutnya gelombang serangan Xiao Yan dan King Wen langsung melesat melewati serangan kerangka itu, dan serangan itu mendarat di kursi perak. Boom boom boom. Bahkan dalam menghadapi serangan tirani dari Xiao Yan dan King Wen, kursi perak itu tetap tidak bergerak. Tidak ada gerakan. Melihat ini, Xiao Yan mengerutkan kening sambil terus memompa kekuatan. Jika kursi perak ini bukan titik kehidupan jarak jauh, saya khawatir kali ini, saya hanya bisa mundur dulu. Xiao Yan saat ini tidak yakin bahwa dia dapat mengalahkan pembangkit tenaga listrik yang kekuatannya mendekati kesempurnaan Douxian bintang 1 kecuali dia menggunakan 3 api suci. Di antaranya, hanya level kecil, kekuatannya seperti dunia yang berbeda. Si kecil, tingkatkan kekuatanmu. Suntikkan kekuatan api suci. Tepat saat Xiao Yan hendak mundur, suara Soul Eater perlahan muncul. Setelah dikatakan oleh Soul Eater, Xiao Yan tidak khawatir, dia langsung meningkatkan kekuatan tubuhnya dan menyerang kursi perak itu. Kursi perak yang awalnya tidak bergerak, tetapi setelah Xiao Yan mengirimkan sumber api suci, mengeluarkan semburan suara gelisah, dan kemudian setelah beberapa saat, beberapa ledakan, bang bang bang. Kerangka ini, sebenarnya sudah mati. Melihat gerakan Xiao Yan, King Ermeimu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Itu, 3 peti harta karun. Tepat setelah menghancurkan kursi perak, kerangka itu tampaknya telah kehilangan vitalitasnya. Peti harta karun, tercermin di mata Xiao Yan.